permasalahan yang sudah ada sejak zaman dulu, di mana tidak pernah mendapatkan titik temu sebagai sebuah persatuan yang nyata, tanpa ada membedakannya sebuah kasta, suku, ras, dan budaya. Persoalan toleransi yang belum bisa kita atasi. Inilah suara dari anak negeri mengenai pandangan permasalahan ini. Ya, sudah. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita tadi mengenai toleransi. Dimana ini kan udah dari beberapa pandangan dari teman-teman yang lain, mungkin yang lainnya lagi lah untuk mengenai toleransi ini seperti apa dari sudut pandang rekan-rekan semua seperti itu. Nah, silakan. Jadi saya ingin mengutarakan seperti apa toleransi menurut saya. Jadi toleransi itu bukan berarti kita harus sama semua, bukan berarti kita harus mengikuti istilahnya apa kemauan pemimpin atau suatu suku seperti itu. Contohnya ambil contoh seperti kayak kita kehidupan sehari-hari lah. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam makanan pun kita nggak harus bisa ditentukan ya satu Indonesia itu harus makan nasi goreng. Itu kan juga nggak bisa kan? Itu bukan berarti toleransi seperti itu. Nah, permasalahan toleransi ini sebenarnya itu pada dasarnya beberapa oknum itu kurang memahami yang namanya seperti kayak multikultural atau pluralisme, yang mana memang di Indonesia ini memang banyak sekali ragam budayanya, ragam sukunya. Itu dari segi pulau pun kita juga udah banyak kan sebenarnya. Jadi bukan hanya toleransi itu harus sama rata seperti itu. Jadi mungkin yang perlu dipahami oleh warga negara Indonesia adalah saling mengerti. Istilahnya kita saling memahami dari perbedaan-perbedaan yang ada. Gitu. Mungkin kalau dari saya. Intinya ya kita saling memahami satu sama lain saja seperti itu, tanpa membeda-bedakan oh ini dari suku ini dari ras ini, kalian harus sama ini aja. Nah itu tidak toleransi namanya, kalau kita hanya suruh dari ras ini mereka harus bergaulnya sama ras ini ya. Tapi yang namanya toleransi ini kita namanya juga kita kan Indonesia, dari berbagai macam suku, ras, dan juga budaya. Kita itu harus bisanya bersatu untuk ya itu bisa menjadikan sebuah kekuatan kita lah. Dan juga itu juga bisa dapat dikatakan sebuah toleransi akan persatuan, akan menerima perbedaan seperti itu. Jadi intinya dari Kapitna ini berarti untuk toleransi itu secara tidak langsung yaitu menerima sebuah perbedaan yang ada seperti itu berarti. Oh. Gimana dari teman-teman yang lain lagi? Ya. Saya nanti menurut saya lanjut dari yang Kapitna tadi kan, toleransi bisa dibilang sikap kita menghormati. Itu bisa dilihat dari beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan di sini mulai dari ras, agama, suku, budaya. Itu kita bisa ambil contoh juga pas bulan Ramadan misalkan. Itu kan buat umat Islam kita merayakan. Nah, ada tetangga kita misalkan Kristen, kita juga bisa berbagi makanan. Yang Kristen juga kalau merayakan kayak Natal bisa berbagi makanan juga. Itu bisa disebut menghargai. Kita juga menghargai umat lain. Kita Indonesia beragam sekali agamanya. Berarti kita ya sama tadi seperti ya saling menghargai, saling menghormati. Kita memahami keadaan seseorang ini seperti apa. Kita tanpa membeda-bedakan dari suku mana, ras mana. Jadi ya kita namanya Indonesia. Indonesia ini kan dari beberapa daerah, dari beberapa pulau ya, kita tetap harus bisa menyatukan itu semua sebagai sebuah sumber kekuatan bagi kita semua. Seperti itu sih yang saya tangkap. Izin menambahkan, seperti yang kita tahu toleransi kan saling menghargai ya. Tapi kenapa kayak yang paling kelihatan tuh toleransi antar umat agama, kayak tadi yang kasus yang tadi hijab tadi kan, yang kita ketahui kan kayak kalau emang di Islam memang udah kewajiban kan, tapi ya kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau misalnya ada orang yang lepas hijab, pasti kan ada individu yang kok lepas hijab sih kayak gitu, padahal kan
dia, jadi kita tuh nggak bisa memaksakan diri kita buat dia tuh harus ikut apa, dia harus pakai hijab kayak gitu. Nah terus kayak Indonesia tuh kalau menurut saya lebih ke toleransi antar umat agamanya apa namanya masih kurang kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan Gimana dari yang lain? Menurut saya toleransi itu bukan sekedar mengiyakan segala perbedaan dalam pemikiran atau pemahaman, tetapi bagaimana kita mendengarkan segala perbedaan itu. Setelah itu evaluasi bagaimana itu baik atau buruknya bagi kita. Jika kita berbeda dengan pemikiran atau pemahaman tersebut, kita bisa dibicarakan dengan baik-baik. Menurut saya seperti itu. Gini juga ya, saya juga mengalami dari, bukan diri saya sendiri sih yang mengalami, tapi saya mendengarkan cerita dari teman saya sendiri. Saya kan punya teman dari teman kosan saya ini dari anak timur ini melambangkan sebuah intoleransi, bukan toleransi lagi, tapi intoleransi dari ya beberapa orang lah sepertinya. Sebelum pas dia mau masuk kuliah kan, ini permasalahannya pas awal-awal dia mau masuk kuliah, mau cari kos-kosan seperti itu. Kenapa ini merupakan sebuah permasalahan toleransi kita kurang seperti itu? Bahwasanya karena kan orang-orang menganggap bahwasanya orang-orang tahu di wilayah-wilayah timur sana keras dan suka bikin masalah dan lain-lain seperti itu, sehingga orang-orang ini kayak semacam takut buat menerima kalau apabila ada orang-orang dari sana buat mencari kos-kosan, mencari tempat tinggal di wilayah DIY ini, sehingga mereka itu merasa seperti apa ya, seperti terkucilkan, seperti tidak ada tempat buat kebersamaan seperti itu. Itu merupakan sebuah permasalahan yang menurut saya sangat cukup ya fatal sekali, bahwasanya kita menilai seseorang itu tidak hanya dari satu sukunya saja, tetapi karena kan setiap orang punya pemikiran berbeda-beda, ya tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya apabila sukunya seperti ini, apakah benar orangnya dari individu masing-masing itu seperti itu juga? Kan tidak, kan dia punya pemikiran masing-masing, tidak melulu kita secara gambarannya aja kita menilai seseorang itu dari sukunya, dari rasnya. Karena kan orang-orang menilai bahwasanya dari orang-orang saudara kita dari wilayah timur sana, orang-orang menganggapnya mereka itu keras-keras, mereka itu suka bikin onar, suka bikin masalah. Tetapi menurut saya itu sebuah yang sangat salah sekali pemahaman seperti itu, bahwasanya kita tidak bisa menilai seseorang untuk dari satu sisi saja, tapi karena orang-orang itu mempunyai pemandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, bahwasanya tidak semua orang itu bisa membuat kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi mungkin itu sebuah permasalahan toleransi yang sangat fatal sekali di negara kita pada saat ini, bahwasanya kebanyakan orang-orang itu menilai seseorang itu dari suku dan rasnya saja seperti itu, sehingga membuat orang-orang itu terasa terkucilkan, terasa dijauhkan, sehingga mereka hanya bergaulnya sama ras-rasnya saja, suku-sukunya saja, sehingga itu merupakan sebuah perpecahan, sebuah perbedaan. Karena yang kita tahu bahwasanya toleransi ini kita itu bisa untuk bersatu, bisa untuk menyatukan pikiran, bisa untuk saling mengerti satu sama lain, bisa untuk saling berdiskusi bersama, mencari solusi bersama. Itu merupakan sebuah toleransi menurut saya sendiri. Akan tetapi apabila masih ada permasalahan-permasalahan seperti itu, bahwasanya mendiskriminasikan dari suku ini, mendiskriminasikan dari ras ini, sehingga itu merupakan sebuah perpecahan, menjadikan itu ada blok-blokan, sehingga itu bisa membuat sebuah permasalahan-permasalahan yang akan muncul di negara kita pada saat ini maupun masa-masa yang akan datang apabila hal-hal seperti itu terus-terus terjadi. Seperti itu sih menurut saya. Gimana rekan-rekan semua? Ya, masuk lagi ya. Memang betul permasalahan. Sebenarnya toleransi itu tidak bisa diukur dari etnis manapun. Toleransi itu ya
ya diri kita sendiri. Tidak bisa kita, wah ini suku A, suku B, suku C, tidak bisa. Jadi toleransi itu kesadaran diri kita sendiri. Bahkan orang yang good looking ya, kalau bahasa kerennya sekarang itu belum tentu toleransi. Jadi orang gila pun toleransi gitu. Menurutku banyak orang gila yang toleransi. Bahkan orang yang pintar pun tidak ada toleransi. Jadi kita tidak bisa mengukur seseorang dari etnis, suku, agama maupun daerah gitu kan. Nah, itulah permasalahan yang dari dulu sampai sekarang tidak terpecahkan gitu. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu banyak sekali permasalahan. Contohnya saja Piagam Jakarta. Sebelum Pancasila ada Piagam Jakarta namanya. Itu menyatukan pemikiran tokoh-tokoh bangsa yang berbeda agama itu sangat rumit gitu. Ada yang dulu di sila ketiga itu berdasarkan syariat Islam. Jadi ya kita tahu bangsa Indonesia didirikan bukan hanya umat Islam gitu kan. Yeah. Banyak agama yang berpartisipasi dalam bangsa Indonesia. Jadi ya kita sebagai mahasiswa seperti kita sekarang ini, sebagai penerus generasi bangsa, ya bagaimana kita bisa menumbuhkan jiwa toleransi pada diri kita pribadi dulu gitu. Sebelum kita berbicara kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, bagaimana menciptakan suasana toleransi itu ya dari kita dulu. Bagaimana supaya kita menghargai pendapat orang, memiliki sifat yang bisa berbaur dengan masyarakat gitu. Jangan kebanyakan sekarang aku lihat pemuda atau mahasiswa itu bersikap itu seperti acuh tak acuh gitu. Yeah. Dengan lingkungan sekitar itu intoleran menurutku. Pulang kuliah kos, tidur, bahkan di daerah itu ada warga yang meminta tolong, tidak ditolong. Apakah itu sebuah toleransi? Tentu tidak. Itu namanya intoleran. Jadi tidak usah kita mempermasalahkan etnis, agama. Yang penting sekarang bagaimana diri kita dulu. Sekian. Silakan. Izin masuk ya, jadi rekan-rekan. Sebenarnya toleransi itu ya setuju sama saudara Kevin bahwa kembali lagi dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita kayak open minded lah istilahnya. Seumpama dari teman-teman kita aja kok dia berbeda dari kita gitu. Nah pastinya dia berbeda itu juga ada alasannya kan. Bukan berarti dia berbeda itu karena hanya semata-mata kayak apa ya. Ya mungkin itu adat dia seperti itu. Kita juga nggak tahu toh. Karena lebih open minded aja, istilahnya kayak menerima perbedaan selagi itu tidak menentang norma-norma, tidak menentang aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi bukan harus kita toleransi, istilahnya kamu kenapa kayak gitu, kamu harus ikut gaya kita, harus ikut budaya kita. Itulah yang malah membuat kita menjadi intoleran, istilahnya kayak memaksakan kehendak orang tanpa tahu alasannya mengapa dia bersikap berbeda seperti itu. Jadi bukan semata-mata siapa tahu mungkin ada histori lain di dalam adatnya gitu kan, atau mungkin ada alasan sendiri gitu. Mending lebih baik kayak kita saling menghormati gitu. Kita lebih terbuka dengan orang itu, kita menerima istilahnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Itu sih mungkin dari saya bagaimana cara dari diri kita sendiri bersikap toleransi. Gitu. Ini dari rekan-rekan yang lain. Gimana yang lain? Ya, saya masuk lagi ya. Yang saya tangkap di sini ya. Jadi sama seperti intinya, dan perbaikilah dari diri kita sendiri terlebih dahulu seperti apa, mengenai kita pemahaman mengenai toleransi ini seperti apa. Bahwasanya kita anggap saja seperti kita di sini kan dari berbagai daerah, dari berbagai suku juga. Itu juga merupakan sebuah toleransi bagi kita. Toleransi di mana kita di sini bisa bersama-sama buat berdiskusi, berbicara seperti ini mengenai permasalahan-permasalahan yang ada. Kita mengenai sudut pandang kita dari daerah masing-masing seperti apa, kita bisa menerima pendapat orang lain seperti apa. Itu juga merupakan sebuah toleransi bagi kita. Bahwasanya kita tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri lah, tetapi kita juga
seperti apa kita bisa menghormati orang lain, seperti apa kita bisa menghargai orang lain, itu juga merupakan menurut saya sebuah toleransi kita ya menghargai terhadap sesama, seperti itu sih menurut saya yang saya tangkap dari Kapikna ini. Gimana menurut yang lain? Saudara Indra, gimana? Biasanya kamu ada pemikiran-pemikiran terbaru seperti itu? Ya, kalau dari saya dari statement yang dikemukakan oleh saudara Mardi dan saudari Wina memang benar. Maksudnya semuanya itu balik lagi ke diri sendiri. Terkadang setiap orang masing-masing kan memiliki pemikirannya masing-masing. Ada yang bilang toleransi itu harus mengikuti suatu hal, ada orang yang toleransi itu hanya cukup menghargai dan menghormati, ada. Tetapi menurut pengertian yang sebenarnya, bahwasanya toleransi adalah ya menghargai dan menghormati atas adanya perbedaan. Jadi selagi itu tidak melenceng dari sesuatu hal yang positif ya, jika dia melakukan sesuatu hal yang tidak merugikan orang lain, ya tidak masalah, kita patut menghargainya. Tetapi kalau dia sudah melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain, contohnya saja ada mobil, ya contohnya saja, misalkan di jalan sekitaran rumah kita kan ada pembangunan jalan, lalu ada orang atau warga sekitar yang meminta untuk membuat polisi tidur. Ada niatnya baik agar tidak ada orang yang berkendara secara kebut-kebutan. Tapi kan kita lihat lagi, ada beberapa peraturan dalam pembangunan, khususnya jalan. Pembuatan polisi tidur itu kan tidak boleh tinggi, karena dapat merusak kendaraan ataupun membahayakan. Sehingga kita mengingatkan orang tersebut cukup dengan cara tuh ya boleh dibangun, tetapi atas persetujuan yang lain. Semuanya setuju, kita bangun polisi tidur, tetapi ya cukup kecil-kecil tapi 3. Jadi kan cukup seperti ya hanya kaget saja. Tapi kalau satu tinggi itu membahayakan, bisa orang malah lompat, malah nanti tiba-tiba ngerem mendadak akhirnya jatuh. Tapi kalau kecil-kecil 3 itu kan orang berkendara ngebut, misalkan pertama kali lewat langsung kaget gitu, oh ada polisi tidurnya berarti. Jadi dari situ kan bisa mengingatkan orang lah, tidak perlu harus yang membahayakan seperti itu. Jadi atas perbedaan statement orang itu atau keinginan orang, kita cukup mengingatkan jika itu baik, jika itu tidak baik, ya kita harus memberikan pengertian lah, bahwasanya itu tidak baik agar tidak dilakukan dan agar tidak merugikan orang lain. Itu sih menurut saya. Kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana menangkap suatu hal atau statement tentang toleransi. Berarti di sini yang saya tangkap ya mengenai toleransi ini, yaitu ya toleransi akan kita tidak mengambil suatu keputusan sepihak, keputusan apa yang kita mau saja, seperti itu. Berarti ini ya maksudnya secara keputusan bersama untuk kepentingan bersama juga, seperti itu. Ya, masuk lagi yang seperti saya bilang tadi juga, berarti kan semacam dari sudut pandang berbeda, sudut pandang dari ras, budaya dan lain-lain, itu menjadi sebuah kekuatan, sebuah keputusan yang diambil secara bersama untuk kepentingan bersama juga, seperti itu. Berarti ya sama halnya yang seperti yang dibicarakan oleh Kak Indra tadi, seperti itu. Berarti gimana menurut yang lain lagi mengenai toleransi ini? Ya,
Nah, saya ingin membacakan puisi aja sih. Ya, silakan. Puisi tentang toleransi yang saya dapat dari Indra Hermawan. Saya berarti. Iya, Indra tadi kan. Tegap. Jadi ya izin membacakan saja karena ini puisi orang gitu, biar makna tersirat yang ada di puisi ini tersampaikan gitu kan. Apa sih itu toleransi? Masyarakat Indonesia memiliki beragam etnik dan budaya. Berkumpul dan bersuara membentuk hubungan sosial yang akrab dan ramah tamah. Memupuk rasa kemanusiaan, saling menghargai, memahami dan rasa kepedulian. Suatu sikap untuk menjaga persaudaraan dan keamanan. Negeri yang terdiri dari berbagai penganut agama dan 300 suku bangsa. Apa yang terjadi bila agama jadi pembatas pergaulan yang mengurangi kerukunan dan benih konflik horizontal? Keberagaman sebagai rahmat dan kekuatan untuk membangun tanah pertiwi. Kini di beberapa daerah, rakyat bergotong royong membangun rumah ibadah bersama. Bahkan di antaranya dibangun berdampingan, masjid, gereja, kelenteng, dan kuil dibangun dalam suatu komplek. Semua itu karena adanya nilai toleransi. Setiap orang harus memberi rasa aman kepada orang lain tanpa intimidasi, saling menghormati untuk menjalinkan akidah dan ibadah saat negeri ditimpa isu sosial yang berbau politik. Jiwa nasionalisme dan pluralisme jangan sampai hilang. Paham Pancasila adalah segalanya. Agama pertama yang harus dianut seseorang adalah kemanusiaan. Tiap individu harus saling menolong, mengeringkan beban dan berempati. Tak ada orang yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saat orang membutuhkan sekantong darah, tidaklah ia bertanya siapa pendonor darah itu, apa agamanya, dari mana sukunya. Layaklah kita seperti kembang setaman. Berbagai warna akan memberi rasa, setiap bentuk akan memberi kagum, bermacam aroma akan memberi nyawa. Itulah keindahan yang tercipta saat keberagaman tumbuh bersama. Puisi dari Indra Hermawan. Jadi dalam puisi ini dapat kita kutip maknanya. Jadi toleransi itu janganlah kita melihat siapa orang, siapa agamanya, siapa sukunya. Ya dicontohkan saja tadi donor darah gitu kan. Donor darah pasti orang tidak tanya agamanya, yang ditanya pasti apa darahnya. Ya itulah toleransi. Kita tidak bisa melihat toleransi itu sebagai sebuah lukisan besar yang mana oh ini pegunungan, oh ini lautan. Tidak bisa seperti itu. Toleransi itu tidak bisa dilihat. Toleransi itu hanya ada dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang. Gitu aja. Gimana? Yang lain setelah mendengar sebuah puisi tadi, apakah ada gambaran lagi mengenai toleransi itu seperti apa dari rekan-rekan semua? Sudah cukup jelas. Nah, jadi ya mungkin pembahasan kita mengenai toleransi pada hari ini kita cukupkan, dan juga tadi sudah diakhiri juga sama puisi dari Indra Hermawan. Ya itu merupakan sebuah ya masuk sekali sama pembahasan kita pada hari ini kan mengenai toleransi, dan juga udah ada sedikit gambaran pandangan dari kita semua mengenai toleransi yang sebenarnya itu seperti apa. Toleransi itu ya bukan hanya kita saling menghormati satu sama lain, tetapi kita juga bisa bertoleransi kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita harus seperti ini. Kita juga punya sebuah apa yang namanya sosial. Kita harus menumbuhkan juga rasa-rasa sosial kita. Kita walaupun kita percuma kita sholat terus, supaya dari agama Muslim beribadah terus, dan non-Muslim juga beribadah terus, tetapi tidak ada nilai sosialnya, tidak ada manfaat juga bagi kehidupan dia sendiri, tidak ada manfaat bagi orang lain. Seperti itu juga merupakan ya sebuah permasalahan toleransi kita juga, bahwasanya kita ini hidup secara berdampingan bersama orang lain. Ya kita juga harus saling tolong menolong, saling berinteraksi, saling memahami situasi di tempat kita itu seperti apa, supaya ada terjalin suatu rasa kekeluargaan, suatu rasa kepedulian antar sesama, seperti itu sih.
Intinya hablum minallah, hablum minannas. Nah, itu dia. Oke, cukup saja pembahasan kita mengenai toleransi pada hari ini. Jangan lupa untuk pembahasan selanjutnya bisa komen di bawah di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Ya. Nyalakan lonceng. Bye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,